Selamat pagi anak-anak. Ya, tiba lagi di hari Senin. Kita akan memulai setiap aktivitas kita pada minggu ini. Ya, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada minggu ini, kita akan melaksanakan chapel yang kesempatan hari ini dipimpin oleh Ibu Fabiola. Ya, jadi untuk kelas 8 dan kelas 9 karena Ibu ajar itu sudah tahu ya. Kelas 7 mungkin baru ini ya. Di Ibu Fabiola hari ini akan membawakan atau memimpin chapel ya, yang kita akan mulai sebentar. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai chapel. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami begitu mengucap syukur ya Bapa kalau pada hari ini Tuhan mengumpulkan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini untuk boleh melaksanakan setiap aktivitas kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mulai chapel kami mohon penyertaan-Mu, semoga kami boleh larut di dalam chapel ini untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Kami yang akan mulai, kiranya Tuhan memberkati serangkaian chapel kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke. Sekarang kita akan bicara bahwa Kristus mengalami satu pencobaan, gitu ya. Sebelum mulai ke sana, Ibu akan pimpin kalian untuk menyanyikan pujian berikut ini. Kamu tahu ini lagunya Trust and Obey kalau dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia itu percaya dan taat. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan sok kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik, kita akan mulai di dalam firman kita pada hari ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun,
Mari kita buka Lukas 4 ayat 1 sampai 4 yang jadi pembacaan kita pada hari ini. Silakan kamu buka Alkitab di tempat kamu masing-masing. Ibu kemudian akan bacakan ayat yang menjadi ininya kita, ya. Lukas 4 ayat 1 sampai 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu bersiap untuk mendengarkan firman daripada Engkau Tuhan. Kami mohon hati, pikiran yang siap untuk menerima sharing firman Tuhan. Kiranya kami boleh menerima, memahami apa yang Tuhan hendak berkatakan, dan kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu di dalam sharing ini, supaya boleh menyampaikan apa yang betul-betul jadi perkataan Tuhan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini, firman ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya. Oke. Ya, tadi kita sudah bicara bahwa kamu akan membicarakan, atau kita akan membicarakan tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Mungkin sebagian besar dari kamu sudah sudah familiar gitu ya, udah sering dengar kisah ini. Nah, hari ini Ibu akan mulai bahwa kamu tahu ya bahwa di dalam kisah ini Tuhan Yesus itu dicobai dengan 3 hal yang paling jadi basic di dalam kehidupan manusia. Kalau kamu baca, kalau tadi kan kita baca untuk dari ayat 1 sampai ayat 4, ya. Kalau kamu baca satu perikop, maka dia itu akan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma dicobai tentang makanan saja, tetapi juga tentang kekuasaan. Makanya di sini Ibu Fabiola menunjukkan gambar mahkota, ya, kekuasaan di mana Tuhan ditempatkan di bumbungan bait Allah. Lihat tuh, siapa sih manusia yang nggak pengen berkuasa atas orang lain, atas makhluk Tuhan yang lainnya, gitu ya. Dan juga ada kenapa Ibu Fabiola taruh tangan di situ, karena pencobaannya si iblis yang kedua itu bicara tentang bagaimana si iblis ini mencobai Kristus dengan menjanjikan bahwa kalau engkau anak Allah ya, jatuhkan saja dirimu, nanti malaikat-malaikat akan datang menolong kamu. Dibilang kan seperti itu. Jadi ini mencobai keyakinan, benar nggak ya saya anak Allah? Gitu. Jadi keyakinan di dalam hubungan manusia dengan Allah itu sendiri, ya. Dan yang pertama ini Ibu kayak mundur gitu ya, ketiga, kedua, terus yang pertama itu bicara tentang makanan yang jadi dasar daripada kebutuhan manusia. Adakah daripada kamu yang tidak makan? Nggak mungkin ya, mungkin kamu baru aja makan tadi sebelum chapel, atau ya dalam satu hari kamu pasti makan sesuatu ya, nggak mungkin orang tua kamu nggak kasih kamu makanan gitu. Dan kalau satu hari aja nggak dapat makanan, maka ya udah mulai seseorang itu akan uring-uringan kalau udah lapar dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang basic atau mendasar dari hidup manusia, makanan. Oke. Dan yang menjadi fokus kita adalah pencobaan yang pertama tentang makanan, kebutuhan dasar. Ya, siapapun kalau dicobai dengan makanan ini, dengan kebutuhan yang satu ini,
Ya, banyak ya, kamu suka denger berita kan, misalnya demi mendapatkan uang karena pandemik, dia nyuri sesuatu, nyuri A, membunuh demi makanan gitu. Manusia rentan sekali berbuat dosa untuk memperoleh hal yang satu ini. Ya, oke. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita tahu bahwa ada fakta-fakta ya terkait dengan ini. Yang pertama, sebelum dicobai itu ada ayat yang pertama ya, di sini dikatakan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bawa Yesus ke padang gurun. Artinya apa? Allah itu membiarkan anaknya dicobai. Jadi Allah pun merelakan bahwa anaknya, sosok Kristus, itu juga dicobai. Sama seperti kamu, sama seperti saya, sama seperti manusia-manusia lainnya mendapatkan pencobaan. Ya, meskipun dia Allah, dia tetap dicobai. Ini fakta ya. Kemudian di situ di ayat yang kedua, kemudian dikatakan pula, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya 40 hari, kamu bayangkan di gurun. Ini gurun ya. Gurun. Jadi ya kamu tahu suhu gurun itu kayak apa. Oke. Nggak makan apa-apa selama 40 hari. Ibu coba membayangkan ya, kalaupun saya tidak makan selama 1 minggu, Ibu Fabiola udah kehilangan akal dan pikiran tuh untuk cari makanan. Mungkin sudah berbuat hal-hal yang gimana lah caranya, apa aja deh yang penting bisa dapat makan. Manusia, ya, nggak nyentuh makanan aja bisa, ya kamu tahu fakta-fakta berita-berita ya, demi ekonomi dia nyuri, dia apa, dan lain sebagainya. Ini fakta, bahwa kamu mesti tahu keadaan Tuhan Yesus pada saat dicobai, itu dia nggak makan selama 40 hari, sebulan lebih 10 hari, ya, itu lama loh. Oke. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke ininya, ada 3 kondisi yang Tuhan Yesus hadapi saat dicobai berkenaan dengan makanan. 3 kondisi ya, kalau kamu membaca kembali dengan detail, menemukan fakta-fakta ini. Yang pertama, Kristus itu sedang ada di dalam puncak kelaparan. Ya. Ibu Fabiola coba cari sebenarnya seberapa lama sih seorang bisa nahan laparnya gitu. Ya, itu sekitar 3 minggu. Nah, 3 minggu. Itu 21 hari. Itu udah lapar banget. Apalagi 40 hari. Itu Kristus betul-betul sedang ada di puncak kelaparannya. Ya, itu saat-saat yang jitu tepat sekali kalau kemudian iblis datang dan mencobai Kristus dengan kebutuhannya, ya, untuk makan. Kristus tidak makan apapun selama 40 hari. Oke. Ini kondisi yang pertama, lagi lapar-laparnya, ya. Kemudian tempatnya tuh di gurun, ya, bukan tempat-tempat ya kamu, bukan mall, bukan apa gitu, restoran, bukan ya. Jadi kalau kamu ada di satu tempat di gurun, berarti kamu nggak bisa nemu apa, restoran, Grab, nggak ada di situ. Tempatnya gurun. Kamu bayangkan seberapa putus asanya Tuhan Yesus saat dia lapar, tempatnya gurun, udah pasti makanan itu nggak ada. Gitu ya. Nah, datanglah si iblis menawarkan, ini kamu kan lapar sekali, gurun pula, di sini nggak ada apapun yang bisa dimakan. Ini ada batu, kamu kan anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Begitu si iblis bilang. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis mengingatkan Yesus akan
identitasnya sebagai anak Allah. Kan bisa. Buatlah ini sebagai sebagai makanan bagi kamu, kan sedang lapar-laparnya. Ya. Nah, baru kemudian kita menyadari gitu kan. Ini jadi refleksi buat kita. Kita mesti ingat di saat itu bagaimanapun juga ya, Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia. Di saat itu kamu natur manusianya Kristus ingin sekali melanggar melanggar apa yang Allah harapkan dari dia, begitu kan? Untuk menerima godaannya si iblis. Kalau Ibu Fabiola ada di posisinya Tuhan Yesus pada saat itu, mungkin itu susah sekali untuk untuk ditepis godaan itu. Sedang lapar di gurun, gak ada apa-apa. Terus Ibu Fabiola mengingat, oh iya kan saya anak Allah ya, saya bisa dong minta apapun. Allah pasti akan memberikan saya yang enak-enak lah, kehidupan yang baik lah, kebutuhan yang mencukupkan lah segalanya kebutuhan saya. Ya, dan natur manusia mendorong adanya pemenuhan kebutuhan. Kita sering ada di dalam posisi ini. Kita sering jatuh dalam dosa jika berkaitan dengan kebutuhan, apalagi makanan. Mungkin kita mencuri, mungkin kita mengambil apa yang bukan menjadi milik kita, mungkin kita iri hati dengan ya apapun ya. Kita nggak cuma bicara makanan, tapi juga kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Kebutuhan jasmani, intinya kebutuhan jasmani kita. Saat kita lihat orang punya A, kita iri, kita ingin mencuri, dan akhirnya kita jatuh dalam dosa karena pengen kebutuhan pribadinya dicukupkan. Ya, manusia sering sekali gagal di sini. Nah, ini menjadi refleksi. Coba kamu refleksikan, apakah saya sering gagal di dalam fase ini, gagal untuk mengutamakan kebutuhan kita di atas hal-hal yang lain, misalnya kebaikan, hikmat. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang Allah harapkan? Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam kisah ini. Saat digoda untuk mengubah batu menjadi roti, itu Kristus kemudian menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, ini akan, kalau kita bayangkan tadi ya, ini jawab Kristus. Roti itu seperti kebutuhan jasmaniah kita lah, macam-macam ya. Mungkin game online, mungkin kebutuhan kamu yang lain, gadgetmu dan lain sebagainya. Mungkin itu, ya. Dan demi yang kayak gitu, kita rela bohong, kita rela nyuri. Bohongin siapa? Bohongin guru, bohongin orang tuamu, hanya demi memenuhi kebutuhan atau mungkin ya quote unquote ya, dalam tanda kutip, itu keinginan pribadi kita. Maka kita akan lanjut, ini akan terkait ke Matius 4 ayat 4. Di sini Tuhan Yesus pernah bilang juga bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Refleksinya apa? Kita akan merefleksikan bahwa benar ya, kalau hidup kita ini
sering kali disetir, dikendalikan untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau keinginan daging. Kebutuhan saya kerja untuk memenuhi kebutuhan. Saya punya cita-cita untuk, ya nanti banyak uang Bu, kalau banyak uang saya bisa beli A, beli B, beli C. Kebutuhan saya. Seringkali hidup kita tuh disetir untuk hanya demi yang seperti itu. Nah coba, sudahkah kita, kamu, saya, kemudian bertanya, sebelum memikirkan sekedar keinginan daging, apakah yang saya usahakan, misalnya untuk, apakah yang selama ini saya usahakan untuk dapat nilai bagus sebagai kebutuhan saya, itu sesuai nggak sih niat saya ini untuk nilai-nilai doang? Sudah sesuai firman-Nya belum ya? Apakah ini yang Tuhan harapkan? Dengan, saya menghalalkan segala cara, nyontek deh. Atau open book. Tanpa instruksi guru, saya open book. Demi mendapatkan kebutuhan saya, yakni nilai di rapot saya, oke. Usaha saya nyontek, usaha saya apapun, udahlah, nggak dipikirkan lagi. Itu kamu sudah sama, jatuh di dalam dosa karena your needs, kebutuhanmu. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Nah, kita bicara kemudian kan saya belum kerja, Bu. Oke, kita lihat apakah selama ini yang kamu cita-citakan, entah ya apa ya, cita-cita kamu begitu banyak begitu ya, apakah sesuai dengan kehendaknya, atau memang kamu jadi, misalnya jadi polisi, cuma untuk memenuhi kebutuhan biar kaya aja, Bu. Apakah itu sesuai kehendaknya yang kamu cita-citakan ini? Ya. Atau kita refleksi lagi, atau saya tuh cuma peduli kebutuhan saya terpenuhi, nggak peduli itu sesuai kehendak Allah atau tidak. Mau misalnya kerjaannya bagus, kerjaannya mencuri, jadi maling aja lah Bu. Yang penting kebutuhan terpenuhi. Apakah kamu sama seperti itu? Cuma peduli kebutuhannya terpenuhi, nggak peduli itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ini jadi refleksi juga ya untuk kita, untuk ibu yang sudah bekerja, untuk kamu yang juga punya cita-cita. Apakah benar ya? Ibu ini bekerja untuk pelayanan kepada Allah atau hanya sekedar ya udah mendapatkan gaji lalu sudah. Apakah itu ini jadi refleksi semua orang? Karena memang pencobaannya yang Tuhan terima itu betul-betul dasar kebutuhan hidup manusia yang harus yang memang perlu untuk kita refleksikan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya coba menelaah gitu ya, dan muncul pertanyaan. Kenapa ya Tuhan kemudian mengizinkan anaknya yang tunggal itu dicobai oleh iblis? Harusnya kan Allah menyelamatkan dia. Betul ya? Ini pertanyaan yang muncul. Kenapa ya Allah mengizinkan anaknya dicobai? Harusnya kan Allah tolong Tuhan Yesus pada saat dicobai. Kita harus tahu bahwa pencobaan ini punya makna. Ya, Kristus itu tadi sudah dikatakan bahwa dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ya, natur manusianya Kristus itu bisa kita jadikan, bukan bisa, sebagai orang percaya itu harus kita jadikan teladan. Ya, teladan sebagai orang percaya. Patokannya siapa? Ya Kristus sendiri, dia sudah kasih contoh, dia tuh manusia juga sama kayak kita. Tapi kenapa dia bisa menang dari godaan-godaan dosa? Kok kita nggak bisa? Harusnya kita bisa, karena Tuhan sudah memberikan contoh, Kristus sudah memberikan teladannya. Ya, jadi hendaklah keteladanan Kristus itu jadi acuan di dalam kita menjalani hidup yang nggak hanya berasal dari roti, yang fokusnya tuh sama memenuhi kebutuhan,
Yang penting saya hidup, gimana caranya saya mempertahankan hidup. Tapi coba kita lihat dulu, setiap firman-Nya Allah itu bagi jiwa kita bagaimana? Ya, apakah sudah sesuai hidup kita ini dengan hidup yang Allah harapkan? Atau hanya sekedar, udah saya mempertahankan hidup sajalah seperti itu. Ya, ada tadi kalau kita tengok ke belakang, beberapa hal yang mesti kita refleksikan. Apakah saya seringkali hilang motivasi saya yang benar tuh hilang untuk mengikuti firman Allah atau untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi. Sudahkah saya meneladani Kristus sebagai acuan saya menjalani hidup saya? Atau saya menjalani hidup hanya sekedar menjalani hidup? Ya, mari kita ambil saat teduh ini untuk kemudian merefleksikan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami ucap syukur ya Tuhan apabila pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kembali kepada diri kami yang seringkali rentan terhadap godaan untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami seringkali menjadikan kebutuhan kami alasan Tuhan untuk melakukan dan menghalalkan segala cara yang jahat untuk kami mendapatkan kebutuhan kami. Hindari kami Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Kiranya kami menyadari bahwa segala sesuatu yang harus kami lakukan sebagai orang percaya harusnya sesuai dengan firman Tuhan, harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami seringkali mementingkan kehendak kami sendiri, kebutuhan kami sendiri. Terima kasih Bapa sudah menjadi teladan buat kami. Terima kasih Tuhan sudah menang di dalam pencobaan itu yang menjadi satu contoh besar buat kami dalam menjalani kehidupan kami. Sekiranya Bapa, anak-anak-Mu setelah ini boleh menjalani kehidupan mereka yang takut akan Engkau, yang mengutamakan Engkau di atas segala kebutuhan, karena kami percaya bahwa Allah sudah mengatur dan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami juga akan memulai segala aktivitas kami pada minggu ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menyertai kami di dalam formatif, sumatif, atau tugas-tugas lain yang kami harus menjalankan di dalam minggu ini. Kami serahkan juga guru-guru kami, Tuhan. Semoga Bapak Ibu Guru boleh ada dalam keadaan yang baik, boleh mengajar kami dengan baik, dan kami juga boleh dengan sukacita belajar di dalam sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami mau serahkan setiap aktivitas kami, biarlah berkenan kepadamu, sebab Engkaulah Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, baik. Cukup untuk chapel kita pada hari ini. Kamu boleh melanjutkan kembali aktivitas kamu. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.